Jadi nanti ya pelaku usaha nih saya bilangin, mulai tanggal 18 Oktober kemarin, kalau seandainya belum juga mau proses, belum juga ada logo daripada halal ini, halal Indonesia, akan kena sanksi. Sanksinya pertama administratif, kita kasih persuasif, peringatan. Ya, kita kasih peringatan, kita kasih persuasif. Kalau masih juga sanksi kedua itu adalah berupa satu, bisa penutupan usaha, bisa pentarikan dari peredaran. Bismillah, Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi belum ada seminggu dilantik, Haikal Hasan sebagai Kepala BPJPH langsung memberi peringatan soal wajib halal. Bahkan BPJPH akan memberikan sanksi, baik sanksi tertulis maupun penutupan usaha bagi pelaku usaha yang belum mengurus sertifikat halal yang mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2024. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama bagaimana analisanya soal ini. Bismillah. Waduh, ini tak kira loh. Menteri-menteri itu semakin berhati-hati. Ya. Setelah beberapa rekan sesama menteri jadi sorotan rakyat. Diprotes sama netizen. Ya kenapa? Karena mereka melakukan aktivitas atau membuat pernyataan yang sakar PDW dan menimbulkan kegaduhan aja. Atau membuat perdebatan di masyarakat dan menimbulkan polemik. Ya. Padahal Pak Prabowo itu pengen loh sebagai presiden. Di awal pemerintahnya ini gak ada pro kontra. Bisa pada fokus kerja gitu loh. Ora ting celebung. Nah ini malah ada yang niru-niru malah. Yang terbaru. Siapa lagi kalau bukan Bang Hasan Haikal ini. Dia diberi tanggung jawab sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Wah ini masalah halal ini makanan bisa terancam ini. Atau singkatannya itu BPJPH. Nah sejak dia terpilih, kan sudah diprediksi sama Ngompol. Kalau orang beginian masuk kabinet, ini malah jadi beban Pak Prabowo. Oh, ini bisa. analisa begawan, rasa nesu. Lah kata Pak Hasan ini, Haikal ini, para pelaku usaha yang belum mendaftarkan produk, yang belum bersertifikat halal, itu meh dikasih sanksi. Nah, bentuk sanksinya katanya ada dua, berupa sanksi administratif, berupa peringatan tertulis atau penarikan produk dari peredaran, termasuk penutupan usaha. Kok kayak zaman kolonial lah ini. Nah untuk penutupan usaha ini, di antara jenis yang disajikan secara langsung ya seperti misalnya restoran, ketika tidak melakukan uji kehalalan itu bisa ditutup, atau mungkin dapur hotel, restoran sama rumah makan, kafe untuk skala menengah dan besar. Waduh. Pak Hasan Haikal ini baru saja punya jabatan, baru aja loh, belum ada seminggu sudah mau ancam-ancam, main ancam sama masyarakat dunia usaha. Loh pegawai ya paham lah, memang ini ada landasannya, tapi sebagai pejabat baru, bu, segala sesuatu dipertimbangkan dulu, merasa nganggu ngancam. Apa emangnya pemerintah itu surip dewe? Lah pelaku usaha ini kan juga membantu kehidupan negara juga loh. Pejabat tuh hobinya ngancam, tok meden-medeni, menakut-nakuti. Apa dia sudah memastikan bahwa para pelaku usaha sudah pada ngerti dengan aturan teknis soal jaminan produk halal itu. Nah, mental penguasa arogan, ini sudah kelihatan nih. Kena tanpa aling-aling. Apa mereka lupa diri? Tugas kekuasaan adalah melayani, bukan memerintah. Apalagi menggertak, mengancam, menghadik. Lah Pak Hasan ini contohlah. Dicontoh tuh keteladanan pemimpin-pemimpin muslim dunia itu. Apakah model atau cara memimpin mereka begitu? Kan ya enggak loh. Ya. Kondisi ekonomi sekarang itu juga sedang lagi lesu, jombo ancam-ancam. Lagi abodo mikir, lagi abodo berusaha, golek pelanggan angel, daya beli masyarakat turun. Ya. Lho kono penak mau modal ngomong tok beras-beras dibayar negara,
Nah, yang pelaku usaha ini loh, wis Iya. harus modal, harus kerja, bayari karyawan, gaji, bayar pajak, mikirnya wake, situ cuma bras-bras ngomong tok. Wah, ciloko ini. Nah, tidakkah sebaiknya dipetakan dulu sama BPJPH? Ada berapa usaha menengah dan besar, itu didata dulu lah. Yang sudah tersertifikasi halal berapa, yang belum berapa, lalu diberi pemahaman, diminta untuk segera mengurus masalah kehalalannya makanan itu. Lalu cek ke bawahan, yang belum ngurus itu apa kendalanya, kesulitannya apa, kan begitu harusnya. Ujuk-ujuk ngancam, ya preman. Lah apa biayanya terlalu besar mungkin karena nggak mampu untuk bayar biaya ngurus masalah halalan ini. Lah apa prosedurnya terlalu lama, rumit, ruwet, bundet. Ya. Apa sarannya terlalu jelimet? Ya bisa. Banyak Maka tidak pertimbangan, mengurus guys. masalah Ya, halal itu ini. jadi Lah kendala. mungkin loh ngurusnya mesti ke Jakarta, nggak bisa online. Ya cobalah pakai ngurus online. Lalu apa bukti hasil tes laboratnya itu dikirim secara online, ya bisa toh. Nah tak pikir ini pertanyaan-pertanyaan barusan ini Genarung sempat dicek sama Pak Hasan. Lalu seminggu ngene, dan ini sekarang dia di Gunung Tidar digojlok ala militer. Oh, tidak mungkin dia ngecek tentang perihal dunia usaha di bawah ini. Tentang bagaimana para pengusaha itu belum mengurus izin halalnya. Oh, pasti belum. Dia mungkin kemeronggo, lalu kemeronggo itu. Ya, pengen dangdang gitu loh, pengen segera biar dihormati apa piye. Lah wong menteri liyane wis ngegas kok saya belum, mungkin ya gitu. Jadi pengen sama dengan menteri-menteri yang lain. Mosok dia nggak ikut ngegas lah, yang ngegas. Lah kalau ada menteri keliru ngegas karena nuntut anggaran gede, kayak Pak Natalius itu. Lah Pak Hasan ini kan kayaknya sok setor aja ini supaya dilihat oleh presiden. Ketone undang nyambut gawe gitu. Lalu akhirnya kepleset ngancam sama pengusaha. Jadi seolah-olah bisa mendorong banyak usaha kalau gitu itu. Lalu berbondong-bondong ngurus sertifikat halal. Ya malah pada takut, malah pada marah itu. Malah kadang-kadang nanti pengusaha tutup, yang rugi siapa? Banyak masyarakat dirugikan. Banyak karyawan pada di PHK. Gara-gara ancaman tadi. Tetapi yang dia lakukan itu kan keliru. Rapas belas loh. Dengan cara memberikan ancaman seperti itu. Iya. Loh, yang kayak gini jadi menteri itu loh. Ini wis genah ngalaman malah nambah gawean Pak Prabowo kalau kayak gini nih akan banyak polemik, akan banyak perdebatan di bawah. Respon publik atas peringatan kepala BPJPH ini malah bukan ditanggapi positif kok, pastilah malah bikin antipati. Lah Pak Hasan Halikal kemarin nggak mendengar yang disampaikan presiden, kan sudah diingatkan loh. Birokrasi Republik Indonesia itu terkenal paling ribet sak dunia. Ya kalau bisa Dipermudah. sulit, kalau bisa kalau kena sulit, kenapa tidak dibikin mudah kalau memang itu sulit? Kalau yang mudah bisa, kenapa harus dipersulit, harus bolak-balik? Lah baru saja loh diomongin sama presiden kayak gitu. Apa coba masuk kuping kanan keluar kuping kiri, nggak dicerna apa yang disampaikan presiden. Panjenengan itu pembantu presiden loh, ora sakkarepe dhewe loh. Oke guys, jadi perlu diketahui bahwa pernyataan keras yang disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Haikal Hasan terkait sertifikasi halal ini viral memang di media sosial, menuai kritik keras dari masyarakat. Satu di antaranya disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Dirinya menilai pernyataan Babe Haikal tidak tepat. Mahfud MD pun mempertanyakan realisasi sertifikat halal atas semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia. Menurut Mahfud, penjelasan pemerintah tentang sertifikasi ini salah.
Masa semua yang diperjualbelikan harus pakai sertifikasi halal? Bagaimana kalau membeli kambing, ayam, laptop, buku, dan lain-lain? Ucap Mahfud melalui akun Twitternya. Tak hanya itu, Mahfud MD juga menilai pernyataan Babi Haikal yang bisa mengusik soal keberagaman beragama. Sebab tidak semua barang yang diperjualbelikan di Indonesia adalah produk halal. Kalau seperti itu, jadinya beragama di negara ini terasa sulit. Tak semua yang haram dimakan itu tak boleh diniagakan. Tambah Mahfud MD. Postingan Mahfud MD pun ini akhirnya disambut ramai oleh netizen dan masyarakat dengan positif, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.